Kita berada pada sebuah kafe yang menarik. Ada banyak gambar penyanyi di sini. Ada sinergitas antara kafe dengan City of Music. Dan disitulah frekuensi Roni ingin dilakukan, menghadirkan seorang ibu yang kita sebut sebagai Ina Latu dari Maluku. Kita dengarkan bagaimana perbincangan kita dengan ibu yang sangat kreatif ini. Dengarkan terus dan ikuti terus frekuensi Roni. Luar biasa pada sebuah view yang bagus, pada sebuah kafe yang indah. Saya sementara berhadapan dengan seseorang yang saya sendiri banggakan karena seseorang ini sangat kreatif. Siapa lagi kalau tidak apa yang kita sebut sebagai Ina Latu Maluku. Kita ketemu sekarang dengan seorang ibu gubernur. Selamat siang Ibu Widya. Selamat siang menjelang sore Bapak Roni. Terlebih dahulu saya akan menyapa saudara semua pencinta acara frekuensi Roni di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua dan salam sehat. Salam sehat luar biasa. Baru bicara pertama saya merasakan bahwa frekuensinya begitu positif ya. Dan itu sebenarnya yang harus kita tularkan, apalagi sebagai seorang ibu gubernur, kemudian ketua Dekranasda, ketua PKK, banyaklah yang menjadi tanggung jawab. Tapi itu bagian daripada apa yang bisa ibu buat untuk Maluku. Siap. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin Ibu Widya, visi pribadi ibu itu sebenarnya seperti apa? Iya. Terima kasih Om Roni, saya panggil Om Roni karena beliau sangat luar biasa yang selama ini juga banyak sekali memberikan masukan dan arahan-arahan yang terkait untuk kemajuan Maluku dan terkhusus Kota Ambon yang sama-sama kita cintai, bahwa Kota Ambon adalah salah satu city of musiknya kita di Maluku. Itu menjadi kebanggaan. Pak Roni adalah salah satu founder ya, salah satu founder yang luar biasa Pak Roni, terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi. Mungkin sedikit saya menyampaikan sesuai dengan apa yang telah ditanyakan oleh Om Roni, bahwa saya Ina Latu Maluku, saya ibunya orang-orang Maluku. Kebetulan Om, saya ini adalah istri daripada Bapak Gubernur Maluku. Mau nggak mau, suka nggak suka, saya adalah jadi istrinya gubernur. Jadi dalam prinsip saya, setelah saya dikukuhkan, Bapak dilantik dan saya dikukuhkan, menjadikan komit untuk saya bahwa saya ingin sosok seorang ibu atau istri dari gubernur ada dan dirasa oleh masyarakatnya. Karena memang bahwa kami gubernur dan wakil gubernur dipilih oleh masyarakat ada di Maluku. Jadi sosok seorang ibu gubernur atau Ina Latu Maluku itu harus ada di hati masyarakatnya. Samping itu juga Om Roni, saya banyak sekali mempunyai tanggung jawab. Di samping istri dari Bapak Gubernur mendampingi beliau dalam urusan-urusan kedinasan, saya juga selaku Ketua Tim Penggarap PKK Om. Jadi di mana saya selaku Ketua Tim Penggarap PKK banyak mempunyai program, diantaranya 10 program pokok. Di samping itu juga banyak sekali ini tugas di Om Roni ini. Ya, samping itu juga saya selaku Ketua Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Maluku. Lalu yang terkait untuk UMKM maupun pengrajin apapun bina-binaan yang ada di Dekranasda Maluku, saya juga Bunda Paut. Ya, Bunda Pautnya anak-anak yang ada di Maluku. Lalu saya juga Duta Perangi Stunting Om. Ini mohon maaf nih, sedikit agak banyak bercerita paling tidak, bahwa banyak sekali tanggung jawab saya untuk Maluku yang lebih baik, pastinya seperti itu. Jadi kalau dari sisi frekuensi itu, saya melihat Ibu Widya sudah bermain pada low frekuensi sampai dengan high frekuensi. Tapi jangan lupa bahwa masyarakat itu sesuatu yang penting untuk menjadi tujuan dari pada abstraksi kita untuk
jual Maluku sebenarnya ke luar. Dan saya menangkap itu dari apa yang Ibu sampaikan, bahwa sebenarnya punya visi pribadi, kemudian kalau bisa itu menjadi sebuah visi yang bisa dibawa secara nasional, malah sampai ke internasional ya. Nah kira-kira pendapat Ibu Widya seperti apa? Oke, baik Om. Mungkin saya akan cerita satu mengenai tugas tanggung jawab saya selaku Ketua Dewan Kerajinan Nasional. Di mana di sini adalah kita menghimpun beberapa pengrajin-pengrajin atau UMKM, IKM yang ada di Maluku. Saya ada sedikit cerita sedikit mengenai pengrajin-pengrajin tenun yang ada di Maluku, terkhusus yang ada di Ambon. Jadi pada saat dulu saya pernah menjadi istri daripada Wakapolda, lalu menjadi istri Kapolda, lalu kami dinas di Jakarta dan kembali lagi bersyukur alhamdulillah masyarakat Maluku memilih Pak Gubernur Murad Ismail untuk menjadi gubernur. Saya melihat bahwa tenun, kita bicara tenun nih Om dulu ya, bahwa tenun Maluku ini yang dari dulu sampai terakhir saya masuk menjadi istri gubernur, itu tenunnya menggunakan teknik metode 4 benang. Di mana kalau 4 benang itu hasil tenunnya adalah agak sedikit tebal. Kalau tebal hanya bisa kita pakai, biasanya hanya kita pakai sebagai kain-kain untuk dibawa. Nah saya tuh punya harapan waktu itu, ingin sekali bahwa kain tenun kita ini bisa dipakai atau dibuat seperti blus atau yang seperti sekarang saya pakai. Saya memakai apa namanya ini rompi ya, rompi lah ya, rompi dari tenun asli daripada Ambon. Ya, untuk itu saya apa ya? Kita kebetulan ada apa di Dekranasda Maluku nih kita punya pengrajin, punya binaan. Binaan kita di Kota Ambon ada sekitar 35 penenun. Ada yang bapak-bapak maupun ibu-ibu. Nah itu saya challenge mereka, saya motivasi mereka gimana caranya dari metode 4 benang itu menjadi 2 benang. Sehingga kalau metodenya 2 benang itu bahan tenunnya akan menjadi lebih tipis dibanding yang 4 benang. Sehingga kalau hasil tenunnya itu berupa 2 benang itu berupa bahan yang agak lebih tipis, otomatis kita bisa jadikan lebih variasi lah begitu loh. Tidak hanya kain tapi bisa menjadi blus atau juga kemeja seperti itu. Akhirnya alhamdulillah setelah saya motivasi bina pengrajin yang ada di Ambon, binaan-binaan Dekranasda, saya membantu beliau-beliau pengrajin dengan bantuan berupa benang, karena kesulitan selama ini di Ambon, mereka rata-rata benangnya sangat sulit didapat, akhirnya saya berikan bantuan berupa benang, lalu beliau-beliau pengrajin membuat menenun dengan metode 2 benang, dan alhamdulillah hingga hari ini semua mereka sudah terbiasa dengan menenun dengan 2 benang, sehingga sekarang banyak sekali hasil-hasil tenunan yang berupa 2 benang, sehingga kita bisa lebih mudah memvariasikan ya, tidak hanya berupa kain, tapi kita bisa pakai juga dengan bikin blus atau apapun. Dengan 4 benang sebenarnya bisa sih Om dibikin sebagai blus atau rompi, cuma tebal kan jadi agak panas gitu. Wah, luar biasa. Ada yang bisa tepuk tangan di sini walaupun disaksikan oleh. Oke. Tepuk tangan sendiri. Ya. Ya. Jadi apa yang Ibu Widya bikin ini dari sisi pandangan saya sebagai orang kreatif sebenarnya, ini rantai nilai kreativitas sudah Ibu laksanakan. Mulai dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi sampai juga kepada konservasi. Nah mungkin saja pertanyaan saya ini dalam hubungannya dengan penggunaan benang itu, raw materialnya, bahan bakunya itu apakah memang bisa lestari terus supaya Ibu bisa memproduksi tenun dengan teknik 2 benang, itu jadi suatu penemuan sebenarnya. Nah mungkin saya itu bisa didaftarkan ke hak cipta intelektual, bahwa kreasi yang dulunya 4 benang berubah menjadi 2 benang, sebenarnya di dalamnya menurut saya ada efisiensi di situ ya. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Tapi kira-kira dari sisi bahan baku Ibu
itu bisa lestari ya. Ya, ya. Jadi memang selama ini itu kesulitan-kesulitan daripada penenun kita itu kan bahan baku. Dan mereka selama ini pun prosesnya kan tradisional Om. Jadi ada pencelupan untuk warna segala macam. Itu prosesnya kan makan waktu lama. Kemudian biasanya kalau hasil bahan bakunya itu berupa sistemnya dengan sistem tradisional pewarnaan seperti itu, kemungkinan luntur tuh ada. Nah sekarang ini kami sudah langsung mengimpor lah, maksudnya mengimpor dari Indonesia juga, bukan dari luar negeri, bahwa bahan benangnya sekarang lebih sintetis, lebih tidak mudah, tidak luntur, dan pewarnanya lebih bagus. Gitu. Bagus ya, iya, luar biasa. Oke. Satu lagi Om, ini suatu kebanggaan juga, mohon maaf. Mudah-mudahan pemirsa ya mungkin ya yang melihat frekuensi Roni ini nggak bosen ya, saya bicara terus. Jadi saya mau bicara sedikit bahwa suatu kebanggaan Om, pada saat saya menjadi Ketua Dekranasda, saya langsung di bulan Oktober 2019, saya langsung membawa hasil-hasil tenun kita itu di kancah internasional di Perth, Australia. Saat itu kebetulan ada kegiatan Indonesia semacam dari duta besarnya ya untuk mengadakan kegiatan di Indonesia. Lalu kami eksibisi begitu, lalu kami mendaftar dari Maluku dan kami membawa kain-kain tenun Maluku berupa fashion show yang diperagakan oleh orang-orang luar negeri. Jadi cantik loh mereka dengan dibalut pakaian-pakaian tenun dari Ambon, semua kaget. Inikah produk dari Maluku? Saya bilang betul seperti itu. Inilah suatu kebanggaan dikala saya bisa membawakan produk Maluku di kancah internasional. Itu dengan produk yang 2 benang tadi ya? Iya, sudah dengan 2 benang dan dikombinasi dengan 4 benang. Jadi 2 benang itu bukan berarti 4 benang langsung hilang, tidak. Tetap diproduksi, tapi tetap juga ada produksi yang 2 benang. Memang ya, perubahan itu tidak bisa drastis ya, harus step by step. Nah ini dari benang saya udah banyak cerita nih. Berarti Ibu bisa sampai ke luar negeri, salah satu pengaruhnya adalah 2 benang tuh. Oleh karena itu kalau tidak salah saya pernah menciptakan lagu 2 benang untuk Ibu, cuma belum sempat dinyanyikan ya. Siap, belum, dalam waktu dekat ya Om. Iya. Jadi ada satu lagu yang diciptakan oleh saya untuk Ibu Widya, itu judulnya Mana Caramu. Mana Caramu artinya bahwa beliau memproklamirkan 2 benang. Mana caramu untuk bisa bikin sesuatu yang lain lagi seperti itu. Nah jadi sangat luar biasa. Nah saya tahu persis karena waktu Ibu ke Australia, Ibu ke Perth ya, saya ke Adelaide waktu itu. Jadi sempat jalan sama-sama dan saya lihat memang energitas yang luar biasa dari Ibu Widya. Ada cerita lain selain 2 benang ini Ibu? Siap, terima kasih. Jadi dari awal acara ini saya sampaikan Om ya bahwa saya ini banyak sekali tanggung jawab saya selaku Inalatu Maluku tadi. Di samping Ketua Dekranasda Profesi Maluku, saya juga selaku Duta Perangi Stunting Om. Boleh sedikit cerita tentang stunting di Maluku? Silakan. Ya, mungkin pemirsa semua sudah tahu bahwa stunting ini adalah program nasional Bapak Jokowi. Karena memang kita akui di Maluku sendiri prevalensi stunting itu 34% di tahun 2018 ya. Stunting itu adalah gagal tumbuh pada anak dari di 1000 hari pertama kehidupan. Artinya dari dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Ciri-ciri stunting itu seperti, mohon maaf Om, maksudnya tingginya tidak tinggi kerdil ya, bahasanya seperti kerdil dan dari fisiknya terlihat seperti anak kurang gizi, otomatis mempengaruhi secara fisik dan mukanya seperti itu. Tapi bukan berarti yang kerdil itu stunting ya pemirsa. Soalnya kan banyak contoh juga, mohon maaf kayak Bapak Habibie kan beliau juga sebenarnya tapi kan luar biasa cerdas. Beliau seorang profesor gitu ya. Jadi terlihat sekali kalau yang namanya stunting itu dari fisik saja kita bisa lihat. Karena memang dari fisiknya terlihat seperti kekurangan gizi, lalu IQ-nya juga kurang dan mukanya kelihatan lebih tua daripada umurnya. Itu yang sekarang ini Om Roni
di Maluku, hampir 11 kabupaten kota semua ada anak-anak stunting. Ini salah satu tanggung jawab saya setelah saya dikukuhkan menjadi Duta Perangi Stunting Maluku di bulan Juli 2019. Itu saya otomatis langsung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan kami langsung buat program kerja untuk turun ke beberapa lokus desa-desa yang memang ada anak-anak yang stunting. Seperti itu. Dan satu lagi pemirsa, kebanggaan juga untuk Maluku bahwa Duta Perangi Stunting di Indonesia di 34 provinsi hanya ada di Maluku. Itu ya. Tepuk tangan semua. Ya, jadi suatu kebanggaan bahwa kita di Maluku membuat inovasi ya, bahwa memang ini program pemerintah pusat Bapak Jokowi dan kami bergerak cepat untuk segera turun ke kabupaten kota dan saya dikukuhkan oleh Bapak Gubernur sebagai Duta Perangi Stunting dan otomatis saat itu juga saya mengukuhkan melantik para ibu bupati dan ibu-ibu wali kota sebagai ina-inanya stunting di wilayahnya masing-masing. Aduh, luar biasa nih. Jadi sebagai seorang host yang baik itu kan sebelum mewawancarai narasumber, tadi malam saya dengan istri sempat buka ini prestasi Ibu Widya ini seperti apa. Jadi bingung ini besok mau tanya apa nih, karena begitu banyak. Tapi sebenarnya ini yang dimaksudkan dengan yang beliau keluarkan itu frekuensi yang positif. Seharusnya juga menjadi pelajaran buat kita bahwa menghasilkan frekuensi yang baik untuk memengaruhi orang lain itu sebenarnya tujuan utama dari living, dari kehidupan sebenarnya ada di situ. Nah, kalau tadi dari benang, kemudian dari stunting itu saja frekuensi baiknya kita hitung sudah 2 itu. Ya, belum lagi apa yang Ibu buat dan saya lihat banyak kayaknya terakhir ke mana ya? Maluku Tenggara Barat ya, itu seperti apa Ibu? Ya, jadi memang kita akui bersama bahwa saya melakukan ini semua dengan hati ikhlas, Om. Jadi saya turun ke beberapa kabupaten kota dan saya turun ke desa-desa lokus itu tidak dekat. Terakhir kemarin saya ke Kepulauan Tanimbar. Saya menuju ke kecamatan Tanimbar Utara di Larat. Ya, di Larat ada 2 desa, Ritabe dan Leling Luan. Di situ memang tercatat ada anak-anak yang kurang gizi. Alias stunting juga seperti itu dan menjadi kebanggaan Om Roni kalau pada saat itu saya tuh bisa menatap langsung, bisa melihat langsung anak-anak Maluku yang jauh di pelosok-pelosok daripada di Maluku. Itu menjadi kebanggaan kepuasan saya selaku ibunya orang-orang Maluku. Sebenarnya jujur saya sangat sedih, saya kok bicara masalah Maluku, apalagi bicara masalah anak-anak saya pasti mau nangis. Nggak tahu prihatin aja gitu loh bahwa kita harus selalu bersyukur memang ya bahwa banyak sekali masyarakat yang dimanapun terkhusus di Maluku ini banyak sekali yang butuh perhatian. Sebenarnya mereka tidak minta apa-apa, tapi mereka sangat senang pada saat seorang pimpinan bisa hadir bersama-sama mereka. Tidak hanya seorang ibu gubernur, mungkin seorang ibu bupati seorang ibu camat atau ibu lurah atau yang paling lini paling bawah, level paling bawah ada ibu kepala desa. Nah, kalau sebagai ibu kepala desa mungkin bisa merasa dekat dengan anak di sana. Saya rasa semuanya sejahtera, nyaman ya. Sebetulnya ini saya hanya memberikan contoh bahwa sudah seharusnya sekarang ini di zaman sekarang bahwa pimpinan tidak hanya selalu berenak-enak saja. Begitu loh ya kan? Udah gak sih? Betul nggak salah, betul ya? Betul. Ya berarti kita kasih tunjuk seperti yang Om Roni sampaikan, aura-aura positif yang kita berikan. Seperti acara frekuensi Roni ini, kalau saya lihat juga semua kan adalah untuk memberikan aura-aura positif yang dihadirkan adalah beberapa orang-orang yang memang pilihan yang bisa mempengaruhi positif bagi semua masyarakat yang ada di Maluku. Luar biasa. Sorry Om, jadi banyak ngomong nih. Bukan jadi banyak ngomong Ibu Widya, tapi saya mulai merasa saya seperti mau menitikan air mata juga. Karena ternyata yang Ibu keluarkan ke saya adalah frekuensi yang positif bisa memukul hati saya bahwa Ibu sementara bekerja
menggunakan hati untuk membangun. Jadi no talking, yang paling penting ada actionnya yang paling penting. Dan saya lihat luar biasa turun ke bawah. Akhirnya saya mengingat salah satu lagu dari Michael Jackson tuh, Heal the World, Make It Better Place. Ibu sudah mencoba ya, for me, the entire of human race. Itu sesuatu yang luar biasa, menjadikan semua tempat better place untuk ditempati. Lalu kemudian ibu mencari sesuatu yang ada di situ ya, dan menemukan banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Tapi itu bukan menjadi sesuatu yang menghalangi ibu sebenarnya untuk berkarya. Dan saya lihat itu dari apa yang ibu sampaikan luar biasa. Karena saya sudah nonton videonya. Bagaimana perjalanan ibu ke Leling Luan dan luar biasa. Sampai juga menangis melihat anak-anak di sana. Aduh, memang itu sesuatu yang harus menjadi pekerjaan rumah kita semua untuk menghasilkan frekuensi yang baik guna menjadi berkat for banyak orang. Itu yang paling penting. Oke, tapi sebenarnya Ibu Widya, apakah itu pernah Ibu pikirkan dari sebelumnya atau tidak? Misalnya begini, pada saat Ibu masa kecil sampai Ibu seperti sekarang ini, pernahkah Ibu memikirkan bahwa satu ketika saya harus berbuat yang terbaik untuk banyak orang? Atau itu muncul secara intuisi saja, automatically karena Ibu melihat kondisi itu, lalu Ibu berbuat? Kira-kira seperti apa? Terima kasih. Saya sampaikan bahwa sejak saya dikukuhkan, sejak saya dilantik menjadi ketua tim penggerak PKK, lalu duta perangi stunting, saya juga nggak tahu nih ya. Saya merasa bahwa di Maluku ini saya lama-lama saya terpanggil gitu loh. Luar biasa leluhur yang ada di Maluku ini, bahwa nggak tahu, saya rasa saya mungkin cinta sekali dengan Maluku. Sedih saya kalau bilang itu. Saya sebenarnya aslinya kan orang Jawa. Bapak ibu saya orang Jawa. Ya karena saya nikah dengan orang Maluku, Pak Gubernur Murad Ismail, otomatis saya merasa jadi orang Ambon lah pasti. Dan ya terpanggil mungkin karena saya ingin Maluku ini semua baik ya. Banyak sekali sektor yang memang pelan-pelan kita mesti banyak sekali sih Om sebenarnya target-target yang memang pelan-pelan kita mesti perbaiki. Di samping saya porsinya kan sebagai ibu ya, mengenai tentang gizi anak, lalu edukasi, sosialisasi tentang pendidikan. Lalu laut kita ini luar biasa, sumber alam kita, ikan kita banyak, di mana-mana ikan banyak, murah, tapi yang diherankan kenapa masih banyak ada anak-anak yang kurang gizi, lalu stunting tadi, itu menjadikan pertanyaan. Makanya di saat saya turun itu saya selalu mensosialisasi bahwa ini di sekeliling kita nih ikan banyak loh, murah sampai di Banda, dimanapun di Aru tuh terbuang-buang. Karena saking banyaknya ikan, tapi kenapa kok masih ada anak-anak yang kurang gizi itu? Ternyata ya tadi itu faktor pola asuh, edukasi, pendidikan pola asuh orang tua, lalu lingkungan juga mempengaruhi, lalu itu tadi ilmu edukasi, mereka kurangnya pengetahuan ya, pengetahuan bahwa anak-anak kita ini harus banyak mengonsumsi ikan lah, yang sekarang ini banyak di Maluku kan ikan. Itu seperti itu Pak Roni. Jadi terpanggil ya, jadi dengan sendirinya begitu. Mungkin karena saya niatnya tulus dan alhamdulillah, maksudnya Tuhan sudah memang menitipkan ya. Menitipkan bahwa ya berbuatlah dan berbuat, itu aja sih. Memang apa yang dia lakukan secara, saya sebutkan dia intuisi yang Ibu bikin karena melihat kondisi yang ada, kemudian merasa terpanggil. Sebenarnya yang ada di dalam pikiran Ibu itu kan ide untuk solving problemnya, untuk menyelesaikan masalahnya dengan ide yang ada. Nah, kita harus punya satu prinsip begini, bahwa ide itu pasti berasal dari Tuhan. Berarti apa yang Ibu buat, karena ide itu Tuhan kasih untuk bisa berbuat sesuatu untuk Maluku. Mungkin saja sebagai orang Maluku, sebagai orang Ambon asli, mungkin saya belum bisa berbuat seperti apa yang
ibu bikin. Tapi minimal kita berproses untuk mencapai sesuatu yang baik, lalu menghasilkan sesuatu yang baik. Dan apa yang ibu kerjakan, saya melihat itu justru dari bottom, dari bawah ke atas ya, bukan dari atas ke bawah. Dan menjadi sesuatu untuk orang di desa, orang yang tadi tidak tahu sama sekali sampai menjadi tahu, itu sudah luar biasa. Dan saya kira itu inti dari frekuensi Roni yang kita buat. Ibu Widya sudah menularkan itu lewat apa yang bisa dia kerjakan. Oke, sebelum kita lanjut, kita ikuti yang satu ini dulu. Baik, kita masih tetap berada pada frekuensi Roni, menghadirkan seorang Inalatu Maluku, Ibu Widya Murad Ismail, dan perbincangan tadi sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi something, sesuatu untuk kita semua. Saya lanjut sedikit nih Ibu. Perjalanan Ibu sampai dengan 2021 ini banyak sekali yang sudah Ibu buat, Ibu sampaikan, Ibu kerjakan. Masih ada perencanaan untuk berikut? Ada cita-cita yang lain sampai dengan saat ini ke depan seperti apa Ibu? Iya, yang pasti kalau selaku Duta Perangi Stunting saya mau tidak ada stunting lagi di Maluku. Sesuai dengan himbauan Pak Presiden Jokowi 2024 itu minimal sudah di bawah 20%. Ya itu satu. Kemudian cita-cita saya lagi bahwa saya ingin mengangkat, ini sekarang nih Om, saya ini mungkin sedikit cerita juga, besok saya akan membuka turnamen bola voli, trofi Inalatu. Gitu. Iya. Saya dulu pemain bola voli. Ya, saya dulu pemain bola voli. Tepuk tangan dulu. Saya dari SMP, memang saya saat SMP ini saya sedikit cerita ya pemirsa ya. Saya SMP itu sudah latihan voli. Latihan kami waktu itu memang bapak saya, orang tua saya itu memang, dan saya suka sih ya. Jadi saya sudah ikut klub lah pada saat SMP. Jadi memang latihannya cukup berat. Ya, latihannya cukup berat. Sehingga saat itu saya pernah lah jadi tim. Ya ada tim, mau tim nasional lah begitu, tapi nggak sampai gitu ya. Tapi salah satu, ya dipakailah di salah satu tim sekretaris negara zaman dulu kala, di saat saya SMP SMA. Nah dalam waktu dekat besok saya juga akan membuka turnamen trofi Inalatu bola voli. Itu saya ingin bahwa bola voli ini kan olahraga yang dari dulu sampai sekarang nih, enggak dimanapun beradalah begitu, itu rame gitu loh ya. Tapi saya di Maluku ini, di Ambon lah terkhusus, atau saat saya turun-turun ke wilayah, kok saya jarang melihat ya begitu loh. Jarang melihat masyarakat yang main voli. 1-2 kali lihat ya, bukan berarti tidak ada loh ya, bukan berarti tidak ada. Saya kok jarang lihat gitu loh, jarang lihat. Jadi saya pengen melihat nih, apa ada nggak sih generasi muda
di Ambon ini, Maluku ya, Maluku dan di Ambon sekitarnya, ada nggak sih pemain-pemain bola voli generasi muda ini yang memang apa ya, ada bakat-bakatnya gitu loh, anak-anak yang bakat-bakat gitu loh kan, pemain-pemain dari desa, mungkin tingkat level desa kah, kecamatan kah, begitu ya. Nah untuk itu kenapa saya pengen besok tuh bikin salah satu turnamen bola voli, karena itu saya pengen sekali bahwa ada tim gitu loh, tim bola voli yang kelas ya apa ya, desa atau kabupaten gitu ada gitu. Jadi besok itu kelasnya itu kita bikinnya di Pelau. Di Pelau, jadi nanti yang dari desa-desa yang sekeliling itu menuju ke Pelau dan cukup banyak 75 peserta yang mendaftar. Jadi besok rencana saya akan buka, dan saya pengen itulah salah satu pengen apa ya, olahraga-olahraga yang ada di Maluku ini satu persatu ya, mungkin sekarang kan bola sudah mulai nih ya, bola sudah, lalu mungkin sebentar lagi tinju, itu kan salah satu kebanggaan kita orang Maluku, dan salah satu lagi bola voli, itu aja. Memang ini suatu kejelian untuk melihat apa yang tidak ada. Memang dulu itu kan waktu saya masih kecil sebenarnya banyak orang yang main voli di lapangan Merdeka itu Ibu ya. Iya. Oh, ya. Tapi memang betul sekarang tidak nampak ya. Tidak nampak. Dan Ibu mampu melihat itu bahwa ada sesuatu yang kurang luar biasa. Jadi sukses untuk voli, tapi saya kira lewat voli itu dari Ibu masih SMP ya. Sebenarnya fisik sudah kuat untuk berjalan mengelilingi Maluku ini. Iya. Dan luar biasa. Ya mudah-mudahan dengan diadakannya Inalatu Cup untuk bola voli ini, saya berharap kabupaten kota lain juga ikut ya, gitu loh. Maksudnya mulai mengangkat lagi permainan bola voli ini, begitu. Iya, jadi itu untuk olahraga ya. Kemarin itu saya dengar Ibu juga ingin bekerja sama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan ya, untuk kalau bisa ada wilayah yang nanti perlu direhabilitasi ya. Betul, itu juga mengenai lingkungan hidup ya. Seperti itu juga. Satu lagi, nah kemarin kita itu, ini perlu masyarakat semua tahu bahwa kita punya satu-satunya lapangan merdeka yang tadi Om Roni sampaikan. Jadi setiap 2-3 bulan lah, dulu lah kalau saya suka jalan pagi di lapangan Merdeka, itu Om sampahnya di mana-mana. Kita mesti akui itu ya. Artinya bahwa kesadaran masyarakat masih kurang untuk masalah sampah. Nah kita bikin kemarin dengan anggota dengan tim penggerak PKK Maluku, saya membuat gerakan bersih-bersih sampah, tapi di lingkungan lapangan Merdeka dan sekitarnya. Jadi kemarin pun kita mengadakan kegiatan bersih-bersih sampah, jadi saya sendiri kurve turun untuk bersih-bersih sampah. Dan sekarang alhamdulillah akhirnya lapangan mereka sudah bersih. Nah gerakan-gerakan ini yang memberikan, maksudnya gitu loh, bahwa kalau nggak dicoba, kita nggak tahu gitu loh. Dan memang ternyata benar nggak sih Om, kalau orang Maluku ini, orang kita ini harus agak sedikit dipaksa-paksa. Bukan dipaksa untuk berbuat baik ya. Dipaksa-paksa untuk, ayo mulai sekarang kita mesti peduli nih. Harus dikasih contoh. Dan harus ada bukti. Harus ada bukti. Harus ada Ya. bukti. Itu pun sulit sebenarnya, tapi saya bilang tidak ada yang sulit. Saya bilang kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau bukan Katong, siapa lagi? Itu loh maksudnya. Dan mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi untuk semua bahwa ya kita peduli dengan lingkungan yang ada sekeliling kita ya, dari mulai rumah. Ini kita kayaknya ngomongnya mulai ngacak, boleh gak sih? Nggak apa-apa ya Om, sorry ya. Jadi kita ngomongnya ngacak semua nih, sampah lah, semua kita bahas. Iya luar biasa. Masih kurang satu Ibu, setelah sampah itu, saya baru pertama kali datang di kafe ini. Dan saya lihat ini luar biasa nih, view-nya, kemudian desain interiornya sangat luar biasa. Ini seperti apa kafe ini, Ibu kelola kah atau institusi kah ya? Ya, terima kasih Om Roni. Jadi ini warung Katong, warung Katong ya. Jadi awalnya idenya itu 1 tahun lalu, 1,5 tahun lalu, kita di area Islamic Center ini, ya. Area Islamic Center ini adalah area yang orang banyak tahu karena di lantai atas itu sering dipakai untuk kegiatan-kegiatan resepsi dan lain-lain. Nah, lalu saya waktu itu jalan-jalan di sekitar Islamic Center ini, saya lihat ada satu lingkungan ya, satu ruangan kantor sebenarnya waktu itu.
kantor, tapi saya lihat itu udah nggak terlalu tidak terlalu dipelihara gitu loh. Jadi waktu saya lihat cuma berupa kantor seperti gudang begitulah, nggak terlalu dimanfaatkan. Tapi view-nya bagus, menghadap Teluk. Lalu saya langsung tuh dengan sendirinya tuh ide saya ada, saya bilang kalau di Ambon mencari tempat-tempat yang bisa untuk rileks, untuk masyarakat sekitar Ambon bisa santai duduk di tepi Teluk dengan bisa mungkin menyantap makanan-makanan khas Ambon. Kenapa enggak? Pada saat itu saya tanyakan kira-kira ini bisa enggak kita sewa gitu. Akhirnya singkat cerita pokoknya ini inisiatif kami dari PKK dan ini sebenarnya adalah pemilik pemerintah daerah. Dan kami menyewa dan warung Katong ini dikelola oleh PKK Provinsi Maluku. Jadi semua di sini yang incar, semua sini yang ngurus ya ibu-ibu PKK. Tadu di rumah, saya pikir kan pandemi ini, kita semua tadu di rumah. Ibu-ibu semua punya keahlian rata-rata, orang Maluku tuh suka masak. Ada yang jago masak soto, ada yang bikin es kacangnya enak, lalu nasi kelapa ikan bakar colo-colonya enak, nasi goreng enak. Lalu saya bilang, bagaimana kalau kita akhirnya ya kelola tempat ini sebagai tempat saya memberdayakan ya. Karena PKK ada pemberdayaan keluarga ya. Jadi saya bilang dan PKK itu adalah mitra daripada pemerintah sebenarnya PKK itu. Jadi apa salahnya saya berdayakan anggota-anggota PKK yang memang punya kemampuan. Jadi hitung-hitung bantu ibu-ibu anggota ya untuk mendapatkan income tambahan keluarganya ya Om ya. Di samping itu kita pramusajinya pun saya langsung bekerja sama dengan SMK yang ada di Ambon sebagai pramusaji. Jadi kita bikin MOU dengan anak-anak SMK untuk bisa bantu di sini. Lalu ada beberapa pekerja-pekerja juga saya ambil dari anak-anak muda yang tinggalnya di sekitar Islamic Center. Jadi otomatis kita juga membuka lapangan kerja untuk anak-anak muda seperti itu. Dan akhirnya juga sekarang ya alhamdulillah luar biasa banyak sekali masyarakat yang senang karena di sini juga makanan-makanan standar lah, makanan-makanan kita hari-hari ada pisang goreng segala macam dan harganya terjangkau dan enak. Itu yang penting. Kalau mahal-mahal nanti orang nggak mau suka sini. Itu, jadi sekarang saya bersyukur bahwa kita ibu-ibu PKK punya kegiatan positif. Iya. Berarti tepuk tangan untuk ibu-ibu PKK. Siap, PKK semua tepuk tangan. Dari kasir loh, dari kasir, dari yang kasir. Saya sudah melihat nih Ibu, mulai dari kasir semua PKK. Kasir, lalu yang pramusaji semua, yang bikin jus semua PKK. Oke. Jadi saya berdayakan ibu-ibu PKK. Dan akhirnya dengan seperti ini ada beberapa ibu ketua tim penggerak PKK kabupaten kota yang tertarik. Jadi mungkin beliau itu juga akan memanfaatkan beberapa ruangan milik pemerintah daerahnya untuk ya buka kantin lah seperti ini. Sebenarnya kan kantin. Saya nggak berani pakai warna kafe Om, karena kalau kafe itu kan kesannya bagaimana ya? Kalau warung Katong kan warung kita. Jadi siapa yang makan di sini, duduk sini merasa bahwa ini warung kita. Jadi ini milik bersama. Saya sudah minum kopi ini. Kopi ya. Mudah-mudahan cocok. Cocok Ibu, cocok. Berarti kafe ini kan kalau kita lihat sepintas lalu warung ya Ibu. Ini namanya biasa saja nih. Tapi saya mau sampaikan impact-nya nih. Jadi impact-nya yang pertama tadi ya ibu-ibu PKK bisa kerja ya, kuliner itu berlangsung sebenarnya ada peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan juga. Betul. Ada gambar di dinding, ada fashion sebenarnya di sini. Ini yang menggambar, yang bikin ini adalah anak Maluku nih, generasi muda Maluku. Siapa namanya? Tesar ya, Tesar. Mungkin kenal ya, Tesar ya. Tepuk tangan untuk Tesar. Makasih Tesar, luar biasa karyanya. Ya, Tesar. Ya, jadi di sini di warung ini semua memang aksennya itu Maluku semua. Ya toh, ini ada penyanyi legendaris kita, kebanggaan kita juga. Lalu musik-musik yang memang Ambon. Lalu ada beberapa yang lainnya. Banggalah kita kan, Saya kira sebagai penanggung jawab Ambon City of Music saya sangat bangga nih. Siap, karena makasih. gambar musisi semua. Saya kira kita harus usulkan ke Tesar itu Ibu, menggambar 2 narasumber yang ada ini di
di dinding lagi nih. Iya, kayaknya ya. Iya, luar biasa Ibu. Iya. Dari apa Ibu jelaskan saya menangkap banyak hal yang sudah dilakukan dan ternyata masih kurang. Mau ditambahkan terus nih. Saya kira itu karya-karya yang luar biasa. Dan ini menjadi sesuatu untuk juga bisa dipelajari sebenarnya oleh orang lain, oleh siapapun untuk tetap mengeluarkan frekuensi-frekuensi yang baik. Sebelum kita masuk ke sesi penutupan, sesi terakhir, kita ikuti yang satu ini dulu. Membanggakan sekali sebenarnya bersama-sama dengan Ibu Widya ini pada sebuah acara frekuensi Roni, dan kita sampai pada pembicaraan di sesi terakhir ini. Saya ingin ada beberapa kata-kata penutup atau closing statement dari Ibu, apa yang sebenarnya masih ingin Ibu lakukan atau yang terasa belum atau apa yang kurang. Ibu silakan sampaikan, sangat senang bahwa itu disampaikan di frekuensi Roni. Terima kasih. Ya. Terima kasih pemirsa frekuensi Roni yang dimanapun berada, saudara semua. Yang pertama saya bersyukur bahwa di sore hari ini saya diberi kesempatan, diundang nih oleh Om Roni untuk bisa berbagi cerita saya selaku Inalatu Maluku. Ini saya ikut bangga karena yang wawancara saya adalah seorang yang luar biasa juga Om, dan saya banyak belajar dari Om Roni. Ya, harapan ke depan saya menghimbau kepada saudara semua, walaupun sekarang ini sekali lagi Om ya, kita masih harus tetap waspada dengan pandemi COVID-19 ini ya Om ya. Karena itu tadi namanya seorang ibu tuh pasti isinya banyak nasihat. Jadi saya tetap menghimbau saudara semua, pandemi COVID-19 ini belum selesai. Jadi tetap harus waspada, tetap ikuti protokol kesehatan 3M seperti itu, dan jaga kondisi tubuh, imun tubuh dan lain-lain. Kemudian saya juga berharap bahwa sampai detik ini saya berbuat semua dengan hati tulus dari hati saya Om untuk Maluku ke depan, karena saya seorang ibu layaknya sayang kepada anak, itu aja. Semua ibu dimanapun berada pasti kasih sayangnya itu harus harus nampak ya. Dan saya mau bahwa apapun yang sudah saya lakukan semua atas izin Tuhan Yang Maha Esa, dan saya sangat yakin saya ingin semua apa yang sudah saya lakukan menjadikan inspirasi untuk banyak ibu-ibu yang ada di luar sana, yang saya sangat tahu banyak perempuan-perempuan hebat di Maluku ini. Gitu ya, banyak perempuan-perempuan hebat di Maluku ini. Ya, saya bisa senang juga dikasih kesempatan bisa berbuat untuk Maluku. Harapannya bahwa mari kita tetap semangat membangun Maluku adalah tanah leluhur yang sama-sama kita cintai. Ya, berkreasilah, berbuatlah, karena tidak usah kadang-kadang orang tuh berbuat takut, pesimis dan lain-lain. Sudah, pokoknya semua izin Tuhan, lakukan yang terbaik untuk Maluku, walaupun dari hal kecil. Justru yang kecil-kecil itu akan menjadi besar. Ya, tetap semangat walaupun kita kondisinya seperti ini. Jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua bisa beraktivitas lagi lebih maksimal, berbuat lagi lebih maksimal untuk Maluku ke depan. Itu kali ya. Kalau cita-citanya sudahlah nanti aja. Banyak sekali. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan ya. Wah, jadi kalau saya menjadi bagian dari masyarakat
Berarti saya merupakan bagian dari keluarga yang Ibu pimpin. Siap. Dan sebagai anak, sebagai masyarakat saya ingin mengatakan kepada Ibu, teruslah berkarya, teruslah menghasilkan frekuensi yang baik. Terima kasih. Karena kita sementara dinilai Iya. bukan cuma di dunia, Iya. kita juga akan dinilai di Setuju. akhirat. Jadi saya berharap Betul. Ibu berkarya terus, anak-anak akan tetap Siap. mendukung Terima kasih. karya-karya yang luar biasa. Terima kasih Ibu Terima Widya kasih. sudah hadir di frekuensi Terima Roni. kasih. Ya. Mohon doanya untuk kita semua Oke. supaya kita selalu bisa berbuat baik ya. Iya. Seperti itu, jangan suka menyakiti orang, berbuat baik dan berlaku dengan tulus ikhlas. Iya. Saya ingat satu lagi Om, saya tuh ingat ya bahwa ada beberapa, ada satu orang, ada saya pernah dengar bahwa dia bilang bahwa kalau melakukan sesuatu itu dengan kepura-puraan, ya, hanya untuk mencari sensasi atau hanya untuk pencitraan, katanya tidak menjadikan berkat, Oke. Setuju. menjadikan dosa. Begitu katanya, betul nggak sih? Om? Betul. Ya, jadi kita berbuat sesuai dengan hati ikhlas supaya menjadikan berkat untuk semua Oke. orang. Ya, Baik, saya menutup frekuensi Roni hari ini dengan apa yang Ibu Widya sampaikan, berbuat baik. Saya ingat sebuah pepatah dalam bahasa Jerman mengatakan, Böse Menschen haben kein Lied. Sebab orang jahat tidak punya frekuensi yang baik, tidak punya nyanyian yang baik. Ibu Widya telah mengalirkan frekuensi yang baik, apakah dia berada pada frekuensi rendah ataupun sampai dengan frekuensi yang tinggi. Tapi yang jelas beliau sudah berbuat sesuatu sebagai seorang Inalatu Maluku. Kita berharap bahwa akan muncul semua orang baik yang akan berkarya terus untuk membangun Maluku. Dan terima kasih atas perhatian Anda semua telah menyaksikan frekuensi Roni di hari ini. Terima kasih. Thank you. terima kasih, Ibu. terima Makasih kasih. banyak.